rekan-rekan Asli RI, kembali lagi di acara Asli RI Ngobrol Bareng. Bincang-bincang seru bersama dengan narasumber yang inspiratif dan inovatif. Dengan saya Fani, host hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang relevansi penerapan teknologi di industri pembiayaan dengan narasumber yang sangat inspiratif dan berprestasi, yaitu Bapak Suwandi Wiratno. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Fani. Beliau adalah CEO dari perusahaan Chandra Sakti Utama Leasing atau CSUL Finance dan juga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Hai Pak Suwandi, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara Asli RI Ngobrol Bareng. Sehat selalu ya Pak. Salam sehat. Jadi untuk rekan-rekan Asli RI yang belum tahu nih, kalau CSUL Finance adalah klien pertama Asli RI. Benar begitu ya Pak ya? Benar. Bisa dikasih tahu nggak Pak perjalanan Bapak selama Asli RI ini gimana? Ya, pertama-tama pada waktu saya mendapat telepon dari Pak Robert Rompas, sahabat saya yang dulu sama-sama bekerja di Bank Tamara, dia ada satu perusahaan yang namanya Asli RI, terus katanya Asli RI ini bisa membantu perusahaan saya, yaitu perusahaan multifinance dalam mengecek misalnya KTP itu benar tidak dimiliki oleh orang yang mengajukan kredit. Okay. Terus saya bilang, ya udah, datang aja Pak Robert. Saya dengan Pak Suwandi itu merupakan sahabat saya, Pak Suwandi itu. Kami pernah bersama-sama di satu bank, yaitu di Bank Tamara, di tahun 1996. Pada saat itu Pak Suwandi sudah ada di Bank Tamara sebagai bos di Bank Tamara, dan kebetulan saya masuk ke Bank Tamara setelah saya bekerja di Standard Chartered Bank. Waktu saya memulai bisnis di Asli RI, satu orang yang saya sangat pikirkan dan saya tuju adalah Pak Suwandi. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat terbuka, open mind, dan sangat kreatif. Saya datang ke tempat Pak Suwandi pada waktu itu bersama-sama dengan rekan-rekan dari Asli RI. Kami perkenalkan teknologi yang kita miliki di Asli RI, bahwa kami bisa melakukan pengecekan ataupun melakukan verifikasi secara real time dan memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dan itu saya sebutkan ke Pak Suwandi. Pada saat itu Pak Suwandi kebetulan juga ada rekan-rekan dari Board of Commissioner-nya beliau, sehingga pada saat itu juga kami diperkenalkan juga oleh Board of Commissioner-nya CSUL. Nah, setelah berjalan beberapa lama, maka CSUL bisa menjadi klien Asli RI yang pertama pada waktu itu untuk menggunakan teknologi verifikasi biometrik yang dimiliki oleh Asli RI. Nah, pada waktu itu beberapa demo-demo yang disampaikan oleh Pak Robert, terutama Pak Rio dan timnya, benar nggak sih itu KTP atas nama saya, terus udah gitu fotonya yang ada di KTP itu adalah foto saya yang memiliki KTP tersebut. Wah, saya kagum juga tuh. Nah, awal-awal sih sebenarnya antara percaya nggak percaya bahwa ada suatu mekanisme yang dimana Asli RI bisa membantu kami dalam mengecek KTP itu asli atau tidak. Karena sepengetahuan kami pada waktu itu sebagai orang awam, kalau orang sudah membawa KTP elektronik itu udah pasti asli. Ternyata tidak. Nah, pada waktu yang bersamaan sebenarnya kami perusahaan pembiayaan juga sedang mendapatkan suatu kesempatan. Nah, bisa bekerja sama dengan Dukcapil untuk mengecek KTP juga. Nah, ini bersamaan sebenarnya pada Asli RI menawarkan CSUL mengajukan permohonan untuk mengecek KTP ini asli atau tidak. Nah, itu pun saya jelaskan kepada Pak Robert dan tim, tapi masih dalam keraguan, masih bertanya-tanya. Jadi diskusi itu terus berjalan tuh dari waktu ke waktu sampai juga akhirnya CSUL juga menandatangani kerjasama dengan Dukcapil, dan pada waktu itu kerjasamanya juga hanya CSUL, tapi ada beberapa perusahaan pembiayaan, ada asuransi, ada perbankan. Itu kita sebagai lembaga keuangan menginginkan semuanya ini bisa melalui suatu proses yang legal secara hukum dan dapat diterima. Ya, Asli RI juga terus mengembangkan produk-produk yang ditawarkannya itu tersebut, dan sampai pada waktunya Asli RI sepengetahuan saya terdaftar di OJK dan mendapatkan recognition ya atau pengakuan. Nah, dari situ kita yakin ya kita mulai kerjasamanya. Kita sudah mendaftarkan diri di OJK
dan saat ini kami masuk di dalam Regulatory Sandbox OJK, yaitu di grup IKD, Inovasi Keuangan Digital. Saat ini kami terdaftar di OJK 23 Juni 2020 sebagai penyelenggara verifikasi dalam klaster eKYC. Jadi Pak Suwandi selain CEO dari CSOL Finance juga Ketua Umum dari APPI. APPI itu apa sih Pak? Oke, APPI itu adalah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Masyarakat tuh lebih mengenal perusahaan pembiayaan tuh dengan nama leasing. Dan memang kalau kita bicara berdirinya perusahaan pembiayaan itu dimulai dari kegiatan leasing di tahun 1975. Jadi sudah 45 tahun sampai dengan hari ini. Nah, terus kira-kira di tahun 91 kita di bawah Kementerian Keuangan, kegiatan kita mulai berkembang, ada 4 kegiatan, yaitu kegiatan pembiayaan sewa guna usaha yang dikenal dengan nama leasing. Kedua adalah pembiayaan konsumen atau consumer financing. Kegiatan ketiga adalah factoring atau anjak piutang, dan keempat adalah penerbitan kartu kredit. Tadinya kami punya asosiasi namanya Asosiasi Leasing Indonesia yang dibentuk tahun 1982, Fani. Nah, tahun 1995 kami berubah namanya jadi APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, karena kan kita harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh Kementerian Keuangan pada tahun 1991. Nah, APPI terus berkembang menjadi suatu asosiasi yang sangat besar, anggotanya juga banyak, di mana kami sekarang punya anggota kurang lebih 181 perusahaan pembiayaan, kurang lebih ada sekitar 5 atau 6 yang di non perusahaan pembiayaan menjadi anggota kami. Perusahaan-perusahaan pembiayaan yang mendapatkan izin dari otoritas yang terdahulu adalah Departemen Keuangan, sekarang adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ini semua wajib menjadi anggota APPI. Kenapa? Supaya Otoritas Jasa Keuangan jikalau ingin berbicara itu melalui APPI, itu akan memudahkan Otoritas Jasa Keuangan jika ingin membuat satu peraturan, jika ingin menyampaikan suatu pengumuman. Nah, APPI ini menjadi suatu pintu masuk daripada otoritas untuk berbicara dengan asosiasi. Wah, berarti Asli RI itu bisa dipakai berbagai macam perusahaan pembiayaan lainnya dong, Pak? Oh pasti, karena kalau apa yang saya ketahui dari fitur-fitur yang Asli RI bisa membantu kami dari mengecek dokumen-dokumen data-data daripada konsumen, ini sangat penting dan bisa mempunyai manfaat yang sangat luas dan baik untuk perusahaan pembiayaan, bahkan bukan hanya perusahaan pembiayaan loh mestinya. Baik perbankan ataupun industri keuangan lainnya bisa memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh Asli RI. Setelah Asli RI bekerja sama dengan CSOL Finance, saya juga menyampaikan silakan saja menghubungi multifinance lain, karena buat saya ini merupakan suatu kabar gembira. Ya tentu saya bilang pada waktu itu, seperti saya selalu sampaikan, tolong legitimasi daripada Asli RI ini diperkuat dengan misalnya mendapatkan pengakuan daripada OJK. Ya tentu kan karena otoritas kita OJK dan instansi-instansi lainnya, agar Asli RI benar-benar menjadi suatu vendor yang memperkuat proses daripada akuisisi suatu kredit di industri jasa keuangan. Karena kita mau kemana lagi? Karena kita tahu di dunia perkembangan teknologi, digitalisasi, sekarang kita udah masuk ke, sering kita dengar yang namanya digitalisasi 4.0, dan orang-orang juga kalau mohon kredit itu maunya cepat. Nah semuanya kan harus dibantu teknologi. Nah kita juga harus cepat di dalam proses mengecek data-data. Ya, data yang paling utama kan kalau di industri kami, customer itu kalau mau mengajukan kredit pembiayaan motor dan mobil itu kan rata-rata individu. Pasti yang kita dapat data yang paling pertama tuh adalah KTP, Benar. KK. Ya. Ini penting banget, proses yang dimana kita benar-benar, ini benar nggak sih yang ngajukan ini orang tersebut. Nah, kita kan tahu validasi KTP kan agak susah karena nggak ada lagi tuh masa berlakunya, seumur hidup.
Seumur hidup, benar Pak. Ya kan? Iya. Misalnya fotonya Fani, fotonya saya pada waktu kita buat KTP ya itu. Begitu Benar. nanti saya umur 75, 80 ya itu aja gitu kan. Seperti itu Kadang-kadang lagi ya, saya Pak, ya? selalu kelihatan muda gitu kan Fani. Benar Pak. Jadi untuk mengidentifikasi itu satu hal yang penting. Benar. Bahwa apa yang tercatat di dalam data-data yang ada di KTP, yang tertulis, tercetak, sama yang ada di foto itu sama. Karena kita khawatir, kita pernah mendengar gini loh, kalau orangnya sudah meninggal, itu KTP elektroniknya kemana? Ya. Harusnya kan dikembalikan kepada pemerintah. Ya mungkin nggak tahu, mungkin ada yang nggak mengembalikan, mungkin dipakai orang lain, fotonya ditutup yang sudah meninggal, terus namanya masih orang yang sudah meninggal ini. Nah ini kan sesuatu hal yang mengkhawatirkan kita. Benar. Ya, jadi proses pengecekan identifikasi data itu menurut saya penting. Benar. Dan oleh sebab itu pada waktu itu saya menyampaikan kepada Pak Robert dan Pak Rio, ayo deh kunjungin nih, karena kita 60-65% itu di pembiayaan motor mobil, dan itu penting buat industri kita. Mereka akhirnya hadir di beberapa acara seminar APPI, terus mengadakan bukan pameran, karena setiap acara seminar itu kita mengundang vendor-vendor yang mau memperkenalkan produknya, silakan. Nah, pasang satu booth, terus menawarkan jasanya. Banyak perusahaan pembiayaan tertarik. Yang saya tahu sekarang sudah cukup banyak yang memang melihat manfaat ini, karena sekarang Asli RI bukan hanya identifikasi KTP loh. Misalnya sekarang sepengetahuan saya nih, Asli RI kan sekarang sudah banyak berkembang produknya yang bisa membantu kita. Sekarang ini APPI itu punya satu aplikasi namanya Rapindo. Ya, nggak tahu Fani pernah dengar nggak Rapindo? Boleh jelasin nggak Pak, Rapindo itu apa sih? Nah, kalau kita bicara Rapindo itu adalah satu aplikasi yang APPI buat di tahun 2015, karena sebelum tahun 2015 tuh ada beberapa perusahaan pembiayaan tanda kutip yang tidak menjalankan proses governance yang benar. Artinya gini loh, kita kan dapat pendanaan tuh pinjaman dari bank. Benar. Nah, kalau dapat pinjaman dari bank, kita harus menjaminkan apa? Menjaminkan piutang kita. Piutang tuh apa sih? Yang kredit-kredit yang kita kasih kepada para debitur-debitur itu piutang. Kan mereka harus bayar sama kita. Nah, kita jaminin tuh ke bank. Nah, pada saat kita jaminin ke bank tuh kita buat satu list, daftar nama, nomor rangka, nomor mesin, mobilnya apa, jumlahnya berapa. Karena kan kalau kita mau biayain orang kredit, dananya dari mana? Kan nggak mungkin dari modal sendiri. Nah, banyak kita ambil dana dari bank. Perusahaan pembiayaan yang tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, tidak bisa berkompetisi dengan baik, terus udah gitu portofolio piutangnya menjadi memburuk. Nah, itu kan harus diganti dengan piutang baru. Pada saat dia ganti dengan piutang baru, dia nggak punya. Nah, terus dia mau narik pinjaman dari bank lain, dari bank yang dia punya fasilitas. Dia jaminin piutang yang sudah dijaminin ke satu bank yang sama. Nah, itu kan melanggar, dan itu tanda kutip membuat bank menjadi tidak percaya. Akhirnya kami di asosiasi para pengurus kita buat aplikasi yang namanya Rapindo, Register Aset Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Nah, asetnya apa? Nomor rangka, nomor mesin. Kan kalau kita membiayai kendaraan kan nomor rangka, nomor mesin yang sebagai aset kita kan. Benar. Bukan nama debiturnya. Itu kita minta semua orang yang menjadi anggota Rapindo mendaftarkan bahwa ini dibiayain nomor rangka, nomor mesin ini, supaya kendaraan yang sudah dibiayain oleh si perusahaan pembiayaan ini tidak dibiayain oleh pembiayaan lain. Ya kan bisa aja nakal, bisa mulai dari debiturnya yang nakal. Nah, tadi saya bercerita tentang krediturnya, perusahaan pembiayaan yang nakal, tapi bisa dari krediturnya, bisa dari showroomnya. Ya, mobil itu kan punya BPKB. Kalau yang nakal itu bisa BPKB-nya 2, mobilnya 1. Nah, Rapindo ini kita buat sebagai alat monitoring. Pada saat si Asli RI sudah tumbuh, banyak produk-produk yang ditawarkan, saya yakin Asli RI pasti akan dipakai oleh perusahaan pembiayaan yang ingin sehat, karena membantu memproses pengecekan data-data daripada debitur dan membuat kita tenang di awal bahwa data-data yang diberikan itu adalah asli dan sah. Karena kalau kita pada saat orang mengajukan kredit kan KTP itu kan fotokopi. Saya merasa bahwa Asli RI ini banyak bisa membawa manfaat dan menawarkan jasa-jasanya untuk
kebaikan dan kesehatan perusahaan pembiayaan, dan debiturnya juga bisa kita cek di awal bahwa ini adalah debitur yang benar-benar mau kita ajak kerjasama. Benar. Nah, akhirnya setelah itu saya pikir dengan adanya Rapindo, kita bicara sama Pak Rio sama Pak Robert, Pak kerjasama deh. Pak Robert dulu sih datang sama saya sama Pak Rio. Kalau kerjasama sama Rapindo gimana? Saya bicara sama pengurus APPI. Oke, kerjasamanya apa? Oh, namanya eKYC, Electronic Know Your Customers Identifikasi. eKYC atau Electronic Know Your Customer adalah proses mengenali profil pelanggan atau nasabah secara digital. Pada proses ini, kita memastikan orang tersebut adalah sesuai dengan identitas yang diberikan dengan cara mencocokkan data pelanggan dengan data yang tercatat di pemerintah. Dari sini, kita bisa tahu apakah orang tersebut adalah orang yang sebenarnya atau bukan. Nah, untuk input data, pelanggan saat ini dimudahkan dengan adanya OCR atau Optical Character Recognition. OCR ini bisa mengekstrak karakter-karakter yang ada di sebuah foto, misalnya iktp, menjadi kata atau kalimat tertulis. Sehingga pelanggan tidak perlu input data mereka satu persatu dan proses eKYC juga bisa lebih cepat. Saya harapkan Rapindo terus mengembangkan produk-produknya yang baik dan kerjasama ini bisa berlanjut dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota saya, anggota APPI, sehingga semua anggota-anggota APPI yang di dalam proses misalnya memberikan fasilitas pinjaman bisa mempunyai kualitas yang baik dan portofolionya sehat. Itu loh Fani cerita. Terima kasih banget nih Pak atas komen-komennya. Nah Pak Suwandi, dari tadi kita udah ngobrol banyak tentang Asli RI. Boleh nggak kasih kita testimoni tentang Asli RI? Ya, sekali lagi Fani, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Asli RI untuk perusahaan pembiayaan. Ya, di awal saya masih rasanya apa iya sih gitu ya, misalnya teknologi yang disampaikan oleh Asli RI ini atau jasa yang disampaikan oleh Asli RI ini benar-benar bisa membantu industri pembiayaan. Tapi saya sekarang yakin bahwa tim Asli RI profesional, tim Asli RI bukan suatu perusahaan yang mungkin tidak mempunyai legitimasi, dan saya selalu senantiasa mendoakan agar Asli RI dapat terus berkembang secara profesional, dapat terus menjadi suatu perusahaan vendor jasa yang dapat membantu industri jasa keuangan agar pertumbuhan industri jasa keuangan senantiasa bisa terproteksi dan tumbuh menjadi sehat karena Asli RI. Asli RI top. Terima kasih. Oke, sekian Asli RI ngobrol bareng kali ini. Semoga menginspirasi kalian ya. Terima kasih Pak Suwandi atas waktunya. Terima kasih rekan-rekan Asli RI. Sampai ketemu di Asli RI ngobrol bareng episode berikutnya.